A few moments later. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zaki Maulidin dengan NIM F108 123 1047. Saya berasal dari kelas 1A reguler dan merupakan mahasiswa dari Universitas Tanjung Pura. Di sini saya ingin membuat video terkait tugas dalam memenuhi nilai ujian tengah semester mata kuliah konsep dasar IPS SD. Baiklah, di sini saya ingin membuat video tentang dua permasalahan. Yang pertama, social study dan social science. Penjelasan yang pertama ada social study. Nah, yang pertama ada definisi. Definisi social study adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari, menelaah, menganalisis, serta mengamati suatu kejadian atau isu dalam masyarakat yang berhubungan dengan manusia sebagai objeknya dan bagaimana manusia dapat berinteraksi terhadap suatu gejala dan aspek sosial dalam kehidupannya sehari-hari. Di dalam Britannia Dictionary, social study berasal dari dua kata, yaitu sosial dan study. Sosial merupakan suatu hal yang berkaitan atau dengan suatu masalah yang melibatkan seorang individu dengan individu lainnya yang berinteraksi, menjalin suatu hubungan atau kejadian sehingga terbentuk suatu kondisi umum yang terjadi di dalam masyarakat. Sedangkan menurut KBBI, sosial berarti berkaitan atau berinteraksi dengan sesama manusia. Kemudian ada kata yang kedua, yaitu study. Study menurut Britannia Dictionary merupakan suatu kejadian di mana meneliti, mencari, dan menelaah sumber fakta berkaitan dengan apa itu gejala-gejala dalam masyarakat, aspek-aspek serta kehidupan yang terjadi dalam masyarakat. Nah, dalam KBBI, studi berkaitan dengan kajian meneliti atau menelaah kajian atau suatu penelitian. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya social study merupakan ilmu atau bidang ilmu yang mempelajari, mengkaji, dan menelaah suatu kondisi di mana objek yang dikaji adalah masyarakat dalam hal hubungan masyarakat dengan individu, hubungan masyarakat dengan alam, serta hubungan masyarakat dengan gejala dan aspek kehidupan yang ada di sekitarnya. Kemudian social study ini terbagi dari beberapa bidang ilmu seperti antropologi, sosiologi, sejarah, psikologi, serta hukum, politik. Kemudian masuk pada bagian yang kedua, yaitu tempat pembelajaran. Nah, social study ini umumnya kita temui pada bidang-bidang atau pada jenjang sekolah dasar seperti SD dan SMP. Karena pada dasarnya social study atau biasa dikenal ilmu pengetahuan sosial dalam SD dan SMP merupakan suatu bidang ilmu di mana merupakan pengkajian dasar terhadap manusia sebagai objek dan lingkungan sebagai subjek di mana manusia berinteraksi dengan lingkungannya, berinteraksi dengan sesamanya, berinteraksi sehingga menimbulkan suatu gejala sosial yang dapat menyebabkan hal tersebut berkaitan seperti itu. Kemudian kita masuk pada submateri yang ketiga, yaitu pendekatan. Nah, pada social study, pendekatan yang digunakan adalah multidisipliner atau biasa disebut sebagai interdisipliner. Nah, kedua hal tersebut merupakan suatu objek di mana penelitian atau pendekatan dilakukan tanpa adanya penelitian ilmiah. Seperti misalnya suatu bidang ahli yang mempelajari tentang suatu objek misalnya terkhusus seperti geografi, sosiologi, dan lain sebagainya. Tapi pendekatan yang dilakukan secara abstrak dan pendekatan yang dilakukan secara acak tanpa adanya suatu penelitian khusus seperti itu. Nah, kemudian ada submateri yang keempat, yaitu objek kajian.
Social study memiliki 3 objek kajian. Yang pertama adalah manusia. Di sini manusia memiliki kedudukan sebagai objek, yaitu merupakan pelaku utama di mana terjadinya suatu social study atau suatu interaksi yang mengakibatkan adanya timbulnya gejala-gejala atau interaksi yang berkaitan dengan social study itu sendiri. Kemudian manusia merupakan aspek terpenting di mana kalau tidak ada manusia maka tidak akan terjadi interaksi dan tidak akan muncul gejala yang menyebabkan adanya social study itu. Nah, yang kedua ada gejala sosial. Gejala sosial ini merupakan suatu akibat dari interaksi yang ditimbulkan oleh manusia sebagai pelaku utama dan alam atau sesama manusianya sebagai pelaku kedua atau sekunder. Di sini gejala timbul akibat adanya interaksi antara baik itu sesama manusia dengan alam ataupun dan lain-lain sebagainya. Kemudian objek materi yang ketiga adalah tanpa menghasilkan bidang ilmu. Jadi ketika manusia sebagai pelaku utama atau tokoh utama dari social study ini melakukan interaksi yang kemudian menimbulkan suatu gejala sosial, maka gejala sosial tersebut tidak menghasilkan yang namanya suatu bidang ilmu. Karena pada dasarnya interaksi yang terjalin atau gejala-gejala sosial yang terjalin pada setiap objek atau pelaku utama yaitu manusia merupakan hasil keseharian interaksinya terhadap sesamanya, terhadap sesama manusia, terhadap dia dengan lingkungannya, kemudian terhadap dia dengan dirinya sendiri sebagai suatu individu dalam masyarakat. Nah, social study tersebut juga berkaitan dengan bagaimana proses terjadinya gejala-gejala sosial yang ditimbulkan oleh interaksi antar sesama manusia tanpa menghasilkan bidang ilmu. Artinya tidak ada bidang ilmu yang ditekankan dan dihasilkan dari suatu penelitian yang ditimbulkan akibat dari adanya objek kajian tersebut. Kemudian kita masuk pada submateri yang kelima, yaitu ruang lingkup. Nah, di sini di social study ruang lingkup pertama merupakan manusia di dalam masyarakat. Berarti social study mengkaji di mana manusia memiliki kedudukan di dalam masyarakat. Nah, kedudukan manusia di dalam masyarakat itu ditimbulkan dari adanya interaksi tersebut, dari adanya interaksi terkait objek kajian dan pendekatan di mana ada manusia sebagai pelaku utama, kemudian ada lingkungan sebagai tempat dia untuk berinteraksi dan masyarakat sebagai wadahnya dalam mengaspirasikan interaksi tersebut. Nah, jadi dapat simpulkan bahwasannya dalam ruang lingkup ini manusia berperan sebagai anggota masyarakat di mana manusia memiliki peran-perannya tersendiri. Nah, kemudian ruang lingkup yang kedua merupakan aspek kehidupan manusia. Nah, jadi di sini aspek kehidupan manusia tersebut merupakan suatu wadah di mana manusia berinteraksi, di mana manusia menjalin suatu hubungan sosial yang menimbulkan gejala-gejala sosial sehingga terjadi suatu hal yang diakibatkan oleh ruang lingkup tersebut. Seperti misalnya ketika saya sebagai pelaku utama menjalin suatu interaksi dengan misalnya lingkungan sekitar, dengan teman-teman saya, dengan orang tua saya, sehingga hal tersebut menimbulkan suatu interaksi yang dikaji di dalam social study atau ilmu pengetahuan sosial, yang hal tersebut akan dipelajari oleh tingkat-tingkat sekolah dasar, tingkat-tingkat sekolah menengah seperti SMP, seperti itu. Kemudian juga pada ruang lingkup tersebut dijelaskan bagaimana kedudukan saya sebagai suatu individu dan pelaku utama di dalam masyarakat, sehingga dijelaskan bagaimana saya berinteraksi dengan masyarakat, saya mengenal lingkungan saya, dan hal tersebut dibahas dalam social study atau ilmu pengetahuan sosial. Kemudian kita masuk pada sub materi yang terakhir, yaitu tujuan. Nah, di sini tujuan social study atau ilmu pengetahuan sosial adalah membentuk warga negara atau warga masyarakat yang baik. Artinya,
ilmu pengetahuan sosial ini mengkaji atau mempelajari bagaimana manusia, bagaimana lingkungan manusia tempat ia tinggal, bagaimana pendekatan yang dilakukan oleh manusia tersebut sehingga menghasilkan warga masyarakat yang baik. Nah, warga masyarakat yang baik di sini berarti bahwasannya manusia yang telah berinteraksi dan menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat di sekitarnya, dan memiliki kedudukan yang jelas di dalam suatu masyarakat, di dalam suatu tempat ia tinggal, dan memiliki kedudukan yang jelas terkait siapa dia di dalam suatu lingkungan atau ruang lingkup yang telah dijelaskan sebelumnya. Nah, dapat diartikan pula bahwasannya menjadi warga negara yang baik artinya sesuai dengan ilmu pengetahuan sosial atau social study merupakan bentuk atau hasil dari interaksi yang telah dipelajari sebelumnya terkait tempat pembelajaran, terkait pendekatan, terkait objek kajian, terkait ruang lingkup di mana manusia sebagai pelaku utamanya, kemudian lingkungan sebagai pendukung atau pelaku sekunder, sehingga ketika hal tersebut digabungkan atau terjadi interaksi yang menimbulkan gejala-gejala sosial, maka ia dapat menempatkan dirinya sebagai seorang anggota masyarakat atau sebagai seorang warga masyarakat yang baik. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya social study adalah ilmu yang mempelajari, menganalisis, menelaah, serta menjelaskan terkait dengan suatu bidang ilmu atau suatu hal yang terjadi dalam masyarakat, baik itu berupa gejala, berupa kajian, berupa interaksi yang terjadi pada manusia sebagai objek kajian utama, dan lingkungan sebagai objek pendukung, serta manusia-manusia lain sebagai objek pendukungnya juga. Kemudian social study ini dipelajari dalam cakupan dasar seperti sekolah dasar ataupun sekolah menengah pertama atau SMP. Kemudian pendekatan yang dilakukan atau digunakan pada ilmu pengetahuan sosial ini adalah pendekatan multidisipliner, yaitu pendekatan tanpa adanya kajian atau tanpa adanya hasil analisis, hasil penelitian dan analisis terlebih dahulu. Dan objek kajiannya adalah manusia, gejala sosial, dan suatu hal yang tanpa menghasilkan bidang ilmu. Dan yang terakhir ruang lingkup, yaitu manusia sebagai kedudukannya di dalam masyarakat dan aspek kehidupan manusia, serta memiliki tujuan yaitu untuk membentuk warga masyarakat yang baik sesuai dengan interaksinya di dalam masyarakat. Baik, kemudian kita masuk pada materi yang kedua, yaitu social science. Nah, sub materi yang kedua yaitu pertama ada definisi atau pengertian. Social science adalah satu cabang ilmu yang mempelajari tentang manusia sebagai makhluk sosial dan ilmu sosial yang bertaraf pada akademis dan bertumpu pada penelitian atau metode ilmiah. Nah, di sini artinya social science mempelajari tentang kedudukan manusia sebagai objek atau pelaku atau peneliti suatu kajian ilmu atau suatu bidang ilmu yang nantinya ilmu tersebut akan berguna. Nah, bergunanya seperti dalam bidang ilmu misalnya filsafat, antropologi, sosiologi, dan lain sebagainya. Kemudian, menurut KBBI, social science atau ilmu sosial merupakan suatu bidang ilmu yang mempelajari tentang fisik atau ilmu yang mempelajari tentang bagaimana konsep dasar pengetahuan berkaitan dengan alam, yaitu berkaitan dengan manusia sebagai objek pelaku utama, kemudian berkaitan dengan lingkungan sebagai pelaku pendukung atau sekunder dari suatu interaksi. Nah, social science ini terbagi dari dua kata, yaitu sosial dan science. Sosial sendiri memiliki arti bahwasannya terjadi suatu interaksi atau suatu hubungan yang mengalami gejala atau keterkaitan antara masyarakat dengan masyarakat dengan lingkungan sekitarnya, masyarakat dengan objek tertentu yang bersifat umum seperti sebagaimana mestinya. Kemudian science merupakan suatu bidang ilmu yang berkaitan dengan fisik, berkaitan dengan lingkungan, berkaitan dengan alam, yang menimbulkan suatu hasil yang dapat diteliti atau dapat
arahkan dengan metode penelitian. Kemudian kita masuk pada submateri yang kedua, yaitu objek kajian. Nah, pada social science ini ada dua objek kajian, yaitu manusia, yang kedua adalah bidang ilmu. Manusia di sini adalah suatu pelaku utama atau suatu objek di mana dia merupakan pelaku yang memiliki kedudukan sebagai orang yang menjalin adanya interaksi atau adanya gejala-gejala sosial, sehingga gejala-gejala sosial tersebut muncul dan menghasilkan sebuah ilmu atau sebuah bidang ilmu yang lebih khususnya seperti bidang ilmu social science atau ilmu sosial tersebut. Kemudian manusia di sini memiliki kedudukan yang tetap, artinya tidak dapat digantikan. Nah, sehingga suatu interaksi atau suatu bidang ilmu terjadi jikalau ada manusia. Ketika manusia tersebut tidak ada atau manusia tersebut tidak mengalami interaksi dan mengalami campur tangan, maka tidak akan terjadi suatu interaksi dan tidak akan menimbulkan suatu ilmu. Nah, dari suatu interaksi tersebut maka dapat dihasilkan suatu bidang ilmu yang kemudian diteliti atau ditelaah dengan penelitian, suatu objek penelitian. Nah, hal tersebut mencakup pada objek kajian yang kedua, yaitu bidang ilmu. Di sini kedudukan manusia merupakan sebagai ahli atau sebagai pelaku yang merumuskan, meneliti dan menelaah suatu objek kajian, menelaah suatu permasalahan terkait interaksi dan gejala-gejala sosial yang ada. Sehingga bidang ilmu di sini diartikan sebagai hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh manusia sebagai objek kajian sebelumnya. Nah, kemudian submateri yang ketiga adalah pendekatan. Pada social science ini, pendekatan yang dilakukan melalui pendekatan disipliner. Artinya, pendekatan yang dilakukan secara teratur, terstruktur, dan terorganisir sehingga menghasilkan suatu bidang ilmu yang telah dikaji dari objek kajian dan dikaji oleh ahli, yang ahli tersebut dihasilkan dari pembelajaran, misalnya seperti perguruan tinggi dan lain sebagainya, sebagai tempat dari memperoleh terkait ilmu sosial tersebut atau social science ini. Nah, multidisipliner sendiri memiliki arti bahwa pendekatan yang dilakukan secara terstruktur, secara terorganisir, secara menyeluruh dan dilakukan dengan adanya alat-alat penelitian, adanya metode penelitian, tempat penelitian, dan lain sebagainya, sehingga arti disipliner itu sendiri merupakan hasil pendekatan yang dilakukan oleh orang-orang yang ahli dalam bidang social science ini, yang dilakukan dengan terstruktur, terorganisir, dan tersusun dengan rapi, yang dihasilkan dari suatu metode pengkajian atau suatu hasil penelitian. Nah, submateri yang keempat adalah ruang lingkup. Di sini ruang lingkupnya mencakup manusia dan kehidupannya. Artinya, ruang lingkup social science ini atau ilmu sosial ini berada di atau membahas tentang manusia sebagai objek utamanya dan kehidupannya, atau apa saja perilaku yang dilakukan oleh manusia sehingga terjadi interaksi, terjalin sebuah gejala yang menimbulkan atau menciptakan adanya social science ini atau ilmu sosial ini. Nah, ruang lingkup yang kedua adalah sebagai anggota masyarakat. Artinya, social science ini mengkaji ruang lingkup di mana manusia merupakan suatu objek kajian tetap dan lingkungan, serta bagaimana peranannya dalam masyarakat dan bagaimana bentuk atau bagaimana kedudukannya di dalam masyarakat sebagai anggota masyarakat, atau bagaimana dia berperilaku atau menempatkan dirinya dalam suatu anggota masyarakat atau suatu komunitas tertentu. Kemudian submateri yang kelima ada tempat pembelajaran.
Nah, social science ini tentu diperoleh dari yang namanya tempat pembelajaran. Pada social science ini, tempat pembelajaran atau ilmu ini dikembangkan pada tingkat perguruan tinggi. Sehingga di dalam pengkajiannya diperlukan pemahaman yang lebih tinggi daripada pengkajian terhadap social study yang telah saya jelaskan sebelumnya. Nah, mengapa social science ini ditempatkan pada perguruan tinggi? Karena social science ini mencakup pengetahuan atau ilmu yang bersifat lebih kompleks dan bagaimana penerapannya yang kemudian ia akan menghasilkan ahli-ahli pada bidang tertentu yang menghasilkan suatu ilmu atau suatu kajian yang berasal dari social science itu sendiri. Nah, ahli-ahli tersebut dapat diartikan seperti misalnya seorang psikolog, seorang tokoh masyarakat yang berahli atau berbidang pada ilmu social science ini atau ilmu sosial ini. Dan submateri yang ketiga adalah tujuan. Nah, setelah kita mempelajari mengenai social science ini, kita mempelajari mengenai pendekatannya, mengenai ruang lingkupnya, mengenai objek kajian, apa itu definisi dari social science, dan tempat pembelajaran social science itu ditemukan, maka sebenarnya tujuan akhir dari social science ini adalah menciptakan tenaga atau ahli yang berada pada bidang ilmu sosial tertentu. Sehingga dari pembelajaran yang telah dijelaskan atau mengenai social science ini diharapkan adanya suatu tenaga ahli atau orang yang ahli pada bidang tertentu yang menghasilkan objek kajian atau objek ilmu yang merupakan hasil dari hasil cabang dari social science itu. Seperti misalkan dalam geografi ada orang yang ahli pada ilmu tanah, ilmu sosial seperti misalkan kegawat daruratan dan lain sebagainya. Kemudian pada psikolog ada psikolog tentang anak, psikolog pendidikan, psikolog industri dan lain sebagainya. Sehingga ahli-ahli tersebut ditujukan atau merupakan suatu tujuan akhir dari bagaimana mempelajari tentang ilmu sosial atau social science ini. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya social science adalah ilmu yang mempelajari terkait bidang ilmu yang bertaraf akademis dan bertumpu pada metode ilmiah yang mengkaji tentang manusia, mengkaji tentang bidang ilmu, dan mengalami pendekatan yang itu pendekatan disipliner. Artinya pendekatan yang terorganisir, teranalisis, dan terstruktur dengan baik. Nah, dari pendekatan tersebut terdapat ruang lingkup dari social science ini sendiri merupakan ruang lingkupnya yaitu manusia dan kehidupannya. Yang kedua adalah kedudukan manusia sebagai anggota masyarakat. Nah, setelah itu ada tempat pembelajaran. Jadi tempat pembelajaran di sini adalah dikembangkan pada perguruan tinggi saja. Karena ilmu sosial ini atau social science ini merupakan ilmu yang kompleks. Kemudian setelah semuanya dipelajari, maka diambillah suatu tujuan mengapa ilmu sosial atau social science ini diadakan atau diciptakan, yaitu untuk membentuk atau menciptakan tenaga ahli yang berorganisir pada bidang tertentu, seperti misalkan suatu objek kajian tentang geografi, psikologi, antropologi, dan lain sebagainya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa social science merupakan suatu bidang ilmu yang mempelajari tentang manusia dan berstruktur pada metode ilmiah tentang pengkajian suatu ilmu yang akan menghasilkan suatu ilmu baru, seperti itu. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya.